Halo, perkenalkan nama saya Riki Maulana. Saya adalah mahasiswa aktif Universitas Terbuka dan saya mengambil jurusan Prodi S1 Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah saya logika tentang pembahasan trem. Nah, di sini trem adalah bagian dari suatu kalimat yang berfungsi sebagai objek ataupun predikat. Trem juga adalah gabungan dari sebuah kata ataupun kalimat yang terdiri dari subjek, predikat ataupun kata penghubung. Nah, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis trem. Kita akan menjelaskan hanya 3. Yang pertama, trem di sini ada trem singular. Ya, trem ini dengan tegas ataupun suatu individu ataupun barang ataupun golongan. Contoh dari trem singular di sini adalah Adi. Yang kedua ada orang itu, yang ketiga kelompok itu, dan yang keempat itu ada desa itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis yang kedua. Jenis-jenis dari trem ada partikular, yaitu trem ini menunjukkan hanya sebagian saja dari keseluruhan luasnya. Jenis ini menunjukkan lebih dari satu, akan tetapi tidak semua bawahannya. Contoh, beberapa pegawai tidak hadir. Beberapa pegawai tidak hadir. Itu adalah salah satu contoh dari trem partikular. Yang artinya trem ini menunjukkan hanya sebagian saja. Jadi hanya sebagian saja. Jadi salah satu contohnya ada beberapa pegawai tidak hadir. Selanjutnya ada contoh dari trem partikular itu adalah mahasiswa hanya hadir 30 orang dari 71 orang. Itu adalah contoh dari trem partikular. Selanjutnya ada contoh dari trem universal. Di sini trem universal ini adalah trem yang menunjukkan seluruh lingkungan beserta bawahannya masing-masing tanpa terkecuali. Misal, semua orang harus upacara di hari Senin. Selanjutnya, setiap warga harus gotong royong, ya. Yang disebutkan dari trem universal ini adalah tanpa terkecuali beserta bawahannya. Jadi keseluruhan. Itu adalah salah satu trem universal dan berupa contohnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang logical fallacy atau sesat pikiran. Sesat pikiran adalah kesalahpahaman penalaran yang menciptakan argumen tidak benar. Argumen ini biasanya tidak berdasarkan bukti atau fakta yang bersifat mempengaruhi orang lain. Sesat pikiran adalah penilaian atau argumen berdasarkan pemikiran kesalahan dalam penalaran yang membuat suatu argumen tidak benar dan tidak masuk akal. Kesalahan penalaran tersebut umumnya bisa dibuktikan dengan karya ilmiah ataupun fakta ilmiah. Cara agar terhindar dari sesat pikiran yaitu mempelajari jenis-jenis sesat pikiran agar bisa terlepas darinya. Yang kedua, ada berusaha untuk tidak setuju ataupun mendebat dengan kesimpulan yang ada sehingga dapat melakukan cross check terlebih dahulu apakah itu benar ataupun salah. Selanjutnya, yang ketiga ada sadar bahwa membuat argumen atau klaim terhadap suatu membutuhkan rujukan yang relevan dan membuktikan kebenarannya. Yang tadi katakan cross check terlebih dahulu itu ada pembuktian atau itu ada fakta, ada data, ya. Terima kasih, saya Riki Maulana pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.